Semua, sorry banget ya. Ini tuh aku lagi join dua device ya, jadi kayak pengen settings device satunya tuh nggak ada audionya, tapi malah ada audionya. Ya udahlah ya nggak apa-apa. Oke, salam kenal lagi ya teman-teman. Namaku Kak Anya, ya panggil Kak Anya aja. Tadi udah diperkenalin juga ya sama Kak Ica. Oh ya, teman-teman bagaimana di sini kabarnya baik atau enggak nih? Nah, yang tanya-tanya dulu dong. Kayaknya pada malu-malu ya Kak ya. Iya nih, soalnya baru pajak pulang sekolah kayaknya nih, Kak. Nah, itu juga aku Baik, mikirnya Kak. ada sekolah Amin. juga. Nggak Ya ada udah tuh Kamelia. Amelia. Baik, Altaf baik. Oke, semoga teman-teman yang lain juga baik ya. Mulai share screen terlebih dahulu. Oke, di sini sebenarnya kita bakal bahasnya tuh fisika ya teman-teman ya. Karena kalau aku lihat dari soalnya, itu kan OSK SMP IPA itu kan lebih ke fisika biologi ya aku lihatnya ya. Kalau misalnya langsung digabung pasti pusing gitu ya. Jadi kita bahasnya fisika dulu, ya mungkin pertemuan berikutnya bisa kita bahas biologinya gitu ya. Oke, nah teman-teman di sini ada yang udah pernah belum ngerjain OSK IPA 2024 atau belum semua nih? Kalau misalkan nggak ada jawaban berarti belum ya. Oke deh, nggak apa-apa. Nah, untuk sementara sistemnya itu kita bakal langsung bahas soalnya aja. Em, Nanti untuk bahas teorinya itu beriringan dengan pembahasan soalnya ya. Jadi soalnya bakal masuk apa, kemudian bakalan dibahas teorinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tanya dari pengerjaan soalnya, pembahasannya ada yang nggak ngerti, silahkan ditanyain aja. Oke, di sini kita safe space teman-teman ya. Usahakan untuk be aktif ya. Be active is better karena kapan lagi kalian diberikan kesempatan untuk live class ya pada hari ini gitu. Jadi ya manfaatkan waktu teman-teman dengan baik gitu. Oke, teman-teman kita masuk ke soal yang 11 ya, nomor pertama kita, yaitu suatu zat memiliki titik beku dan titik uap berturut-turut, yaitu 4 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Pada suhu ruang bahan tersebut memiliki sifat seperti apa? Oh ya teman-teman, aku belum ini ya, belum kirimin file sebentar. Soalnya lagi aku kirim di Zoom ya teman-teman, biar teman-teman juga bisa coret-coret kalau misalnya pakai pen tablet atau iPad dan lain sebagainya biar lebih mudah. Oke? Nah, teman-teman kira-kira ada yang punya ide nggak untuk soal ini? Kira-kira jawabannya apa sebelum kita bahas? Oke, kayaknya masih pada bingung ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Nah, kita tuh lihat aja dulu di soalnya. Dia punya kata kunci yaitu titik beku dan titik uap yang masing-masing itu suhunya 4 derajat Celcius dan juga 80 derajat Celcius. Bisa dilihat bahwasanya benda ini tuh kan antara tiga ya. Ada benda padat, kemudian ada cair, dan kemudian ada gas. Itu kan wujud zat kan ada tiga ya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia benda padat, berarti kan bendanya itu solid gitu ya. Kalau misalnya cair ya udah cair kayak air dan lain sebagainya. Kalau misalnya gas itu seperti udara, oksigen, CO2 dan yang serupa gitu kan. Terus kita lihat nih, dia punya titik beku dan juga titik uap. Nah, berarti artinya zat tersebut itu ketika di 4 derajat Celcius dia akan menjadi beku dan di 80 derajat Celcius itu dia akan menjadi uap gitu. Artinya zat ini adalah zat cair, teman-teman. Kalau misalkan kita gambarin lebih detailnya, nih ketika dia benda padat itu ketika berada di 4 derajat atau kurang,
Dan ketika dia digas menjadi uap gitu ya, berubah menjadi zat yang gas sifatnya itu ketika suhunya itu adalah 80 derajat Celcius. Nah, di antara rentang 4 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius itu dia wujudnya itu adalah zat cair seperti itu. Nah, karena sudah kita tahu kalau misalnya wujudnya itu zat cair, kita tinggal lihat aja pilihannya kira-kira mana yang sesuai. Nah, padat cair sama gas itu kan dia punya molekul ya kalau misal kita lihat secara mikroskopik gitu ya. Kita lihat secara molekuler. Kalau misalnya benda yang padat, molekulnya itu rapat-rapat banget teman-teman gitu. Rapat-rapat sampai nggak nggak ada gitu ya ruangan di antara mereka. Dan nggak cuman itu, mereka juga susah gitu buat eh, apa namanya diganggu gugat lah istilahnya gitu untuk dipisahkan antar zat-zatnya itu sulit karena mereka ini sangat eh, sempit satu sama lainnya gitu ya, gapnya sempit dan mereka juga saling menempel satu sama lain. Nah, kemudian kalau misalnya di zat cair, molekulnya itu tuh bisa dibilang dia masih berdekatan tapi bentuknya itu nggak beraturan teman-teman gitu. Kalau misalnya ditanya ikatannya seperti apa, ikatannya itu masih kuat, tapi nggak sekuat yang benda padat seperti itu. Nah, kalau misalnya dia itu partikel gas, nah molekul-molekulnya itu sangat renggang, teman-teman. Gitu. Nah, makanya sangat bisa untuk dipisahkan nih untuk molekul-molekul gas seperti itu. Nah, kalau udah kita tahu hal-hal ini, kita tinggal lihat aja di pilihannya. Yang A, susunan molekul tidak teratur. Benar nggak benda cair seperti itu? Kan benar ya. Jadi kita checklist dulu. Oke, ini udah ketahuan pilihannya sebenarnya yang A ya teman-teman ya. Tapi kita lihat juga nih pilihan B, C, sama D-nya. Gerak molekul tidak bebas. Apakah benar atau tidak? Sebenarnya zat cair ini masih bisa gerak ya teman-teman ya, tapi gerakannya eh, masih terbatas dibandingkan benda yang padat gitu. Jadi ini salah. Letak molekul itu sangat berdekatan. Sebenarnya kalau dibanding zat padat, enggak ya teman-teman ya. Ini spesifiknya ke zat yang padat seperti itu. Meskipun dia ini dekat, tapi dia ini masih ada jarak gitu ya. Dan sifatnya itu enggak teratur sehingga masih ada gap yang cukup bisa dilewatin lah antara molekul-molekul yang ada di zat cair. Nah, kalau misalkan yang pernyataan D, gaya tarik antar molekul sangat lemah. Nah, ini ciri-ciri dari gas ya, teman-teman ya. Ini molekul gas gitu. Karena kalau molekul cair, mau kita em, obrak-abrik sekalipun, ya dia tetap dalam bentuk dia seperti itu. Dia kan berubah ya, itu kan berdasarkan wadah seperti itu. Kalau misalnya padat, ya dia mau diapa-apain juga nggak berubah. Kalau letak molekul sangat berdekatan ini padat, nah kalau gerak molekul tidak bebas ini juga zat padat. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau udah jelas boleh reaction ya teman-teman. Sudah jelas, Kak. Oke, thank you Kamelia. Oke, yang lain udah jelas juga ya. Oke, mantap. Kita bisa lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ada grafik ya teman-teman. Jangan panik dulu kalau ngelihat grafik karena sebenarnya soalnya mudah kok. Pada gambar ditunjukkan grafik kecepatan setiap saat dari suatu benda yang bergerak dari titik O sampai di titik U. Benda bergerak diperlambat pada saat menempuh lintasan yang mana? Oke, kata kuncinya di sini adalah benda bergerak diperlambat. Nah, kalau misalnya benda bergerak diperlambat, itu berarti dari yang kecepatannya itu let's say 2 meter per sekon, dia diberikan suatu perlambatan yang mana kecepatannya jadi berkurang gitu. Misalnya jadi 1 meter per sekon. Nah, inilah yang namanya perlambatan gitu. Nah, sekarang kita melihat hal ini itu dalam bentuk grafik. Mungkin kita cari tahu terlebih dahulu ya satu-satu interpretasinya gitu. Nah, kita lihat di sini nih garis OP ya teman-teman ya. Garis OP itu sebenarnya gimana sih? Nah, ternyata kecepatannya itu di grafik ini berkurang ini dari 0 ke -4.
Tapi jangan terkecoh ya teman-teman. Maksud dari grafik 0 ke -4 itu adalah dia interpretasi untuk berlawanan arah gitu. Jadi yang tadinya dia itu bendanya dia itu di grafik OP dia punya kecepatan sebesar 4 meter per sekon di titik P ini gitu. Oke, kita perjelas aja nggak apa-apa. Jadi di titik O itu bendanya itu diam. Nah, di titik P bendanya itu bergerak dengan kecepatan 4 milimeter per 4 meter per sekon, tapi dia itu berlawanan arah gitu ya. Kalau defaultnya itu ke kanan, tapi karena dia ini minus, jadinya ke kiri gitu. Nah, kalau di grafik Peki ya simply nggak ada perubahan gitu kan. Kecepatannya sama-sama di sini. Nah, berarti dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar V. Sebesar 4 meter per sekon. Seperti itu. Yang geraknya ke kiri. 4 meter per sekon ke kiri. Konstan, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang yang QR. Kalau yang QR, kita bisa lihat nih, dari yang tadinya 4 meter per sekon. Nah, di titik R, itu ternyata kecepatannya 0. Berarti artinya ada suatu perlambatan dari 4 meter per sekon ke 0 meter per sekon. Gitu. Jadi bisa dibilang ini diperlambat sampai 0 meter per sekon. Nah, sekarang yang grafik RS. Nah, grafik RS sudah jelas ya. Ini dia percepatan dari 0 sampai 4 seperti itu ya. Mungkin udah bukan jadi pilihan jawaban kita, nggak mungkin. Kemudian ST, kalau misalnya grafiknya ini linear aja gitu ya, linear di satu garis lurus, nggak yang diagonal gitu, itu artinya dia kecepatannya konstan aja. Dan di grafik TU ini udah jelas banget ya. Dari yang tadinya 4 meter per sekon, dia ke 0. Artinya diperlambat sampai 0 meter per sekon. Nah, jadinya yang diperlambat apa aja teman-teman? Yaitu QR dan juga TU ya. Jadi bisa dilihat jawabannya adalah yang B gitu. Oke, sampai sini teman-teman apakah ada yang mau bertanya dulu ataukah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, thank you. Oke, sekarang kita ke nomor yang 13 ya teman-teman. Oke, seorang ahli merancang termometer yang memiliki titik tetap di bawah 10 titik tetap bawah 10 derajat T gitu ya. T ini nama satuannya itu T nama termometernya. Pada tekanan 1 atmosfer, air bersuhu 50 derajat Celcius terukur sama dengan 50 derajat T dan air itu mendidih pada suhu berapa yang ditanya. Oke, teman-teman. Eh, ada yang tahu kah ini caranya bagaimana atau pengen nebak berapa jawabannya? Siapa tahu ada yang udah ngerjain gitu kan. Itu jawabannya B ya, Kak? Oke, kita ini dulu ya, apa namanya? Kunci dulu ya jawabannya B ya berarti. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang mau nyoba? Oke, kayaknya masih belum ini ya, masih ragu-ragu, nggak apa-apa kok. Kita mungkin langsung aja bahas aja ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kalau misalkan ada soal kayak gini, yang akan aku lakukan pertama kalinya itu aku bikin dua termometernya terlebih dahulu sebagai perbandingan. Oke, let's say, sorry guys, sorry sorry sorry, ya kagak bisa diandu lagi.
Let's say untuk termometer yang pertama, ini termometer T ya. Kita gambar suhu yang bawahnya 10 derajat, yang atasnya nggak tahu, yang dicari, yang tengahnya tadi berapa? 50 derajat. Terus termometer Celcius, itu kan pasti bawahnya 0 ya, nggak usah ditanya. Celcius itu tengahnya 50 derajat ya. Dia apa namanya? Sama-sama 50-50 gitu ya, 50-50. Terus tertingginya 100 derajat Celcius. Nah, cara ngerjain soal ini itu kita simply ngitung suhu tengah atau suhu apa namanya? Suhu tengah dikurang suhu paling bawah dibagi dengan suhu tinggi dikurang dengan suhu bawah. Tunggu aku drag pakai ini dulu. Bentar. Hmm. Kita pindahin aja lah. Nggak ngerti pindahinnya ini. Soalnya nggak bisa digerakin ke kanan, pengen disama dengan. Oke. Jadi caranya kalau misalkan ada yang kayak gini, caranya tuh gini ya teman-teman ya. Suhu tengah T, termometer T gitu ya, dikurangin dengan suhu bawah T, suhu terbawahnya, dibagi dengan suhu tinggi T alias di titik apa boilnya dikurang dengan suhu bawahnya lagi. Sama dengan suhu tengah Celcius dikurang suhu bawah Celcius gitu ya. Dibagi dengan suhu tinggi Celcius dikurang suhu bawah Celcius. Nah, sekarang suhu tengahnya berapa? Kita di sini aja lah ngerjainnya yang atas ya. Suhu tengahnya berarti T itu kan berarti 50. Suhu bawahnya 10. Suhu tingginya yang mau ditanya, suhu bawahnya 10. Sama dengan suhu tengah C ya, Celcius berarti 50. Suhu bawahnya 0 dibagi dengan 100 min 0. Ini bisa dicoret ya. Yang kanan itu jadi setengah atau 50 per 100 atau jadi 5 per 10. Terus ini jadi 40 per X min 10. Nah, ini kita kali silang aja ya teman-teman. Ini coret-coret. Kemudian jadinya ini jadi setengah kayak 1/2 gitu ya. Terus kita kali silang, 40 dikali 2, X min 10-nya dikali dengan 1, jadinya dapat 80 sama dengan X min 10. Nah, berarti dapat X-nya sama dengan 90 derajat. Maka jawabannya adalah yang C. Oke? Sampai sini, apakah teman-teman paham atau ada yang masih mau ditanya? Izin bertanya, yang dua Iya. itu dicoret sama nomor yang 40 ya, Kak? Oh, enggak yang jadi gini. Oke, aku jelasin ulang ya, nggak apa-apa. Nih, ini ya. Nah, tadi tadi kan ini dari yang kayak gini 40 per X min 10 jadi sama dengan 50 per 100. Nah, 50-nya jadi 1, 2. Nah, ini kali silang. Yang 2 dikalikan ke 40, yang X min 10 dikalikan ke 1 gitu.
Paham nggak sampai sini? Makanya 40 dikali 2 jadi 80. Terus X min 10 dikali 1 itu jadi sama dengan X min 10. Gimana? Tadi yang nanya Kamelia ya, bukan? Udah paham? Semoga udah paham ya. Kalau nggak paham, nggak apa-apa nanti nanya lagi. Oke, teman-teman yang lain, apakah udah paham? Boleh react, teman-teman? Oke, paham, paham, aman. Oke, kita boleh lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini terkait mekanika ya teman-teman ya. Meskipun namanya mesin listrik, tapi bukan soal listrik ya. Oke, sebuah mesin listrik digunakan untuk menarik balok bermassa 100 kilogram yang sedang diam dengan gaya konstan. Gaya gesek antara lantai dan balok dianggap konstan sebesar 30 Newton. Jika saat berpindah sejauh 1 meter, kecepatan benda 0,2. Usaha yang dilakukan mesin pada balok sebesar titik-titik joule. Oke, ini pakai rumus usaha sama dengan perubahan energi ya teman-teman ya. Oke, kita pertama-tama bikin dulu gambarnya. Let's say ini mesin listriknya, balok ya, balok 100 kilogram, dia diem, dan dia itu dikasih, let's say kecepatan, sorry, gaya sebesar F yang besarnya itu konstan, gitu. Terus dia ternyata dari gaya tersebut, itu dia telah berpindah sejauh 1 meter dari titik awalnya. Dan ternyata dari satu sebesar P sama dengan 0,2 meter per sekon. Dan diberikan juga informasi bahwa lantainya itu punya gaya gesek yang besarnya itu konstan sebesar 30 Newton. Nah, kayak gini ya. Yang ditanya adalah berapa usaha yang dilakukan mesin pada balok. Oke, logikanya betul. Dan dia pasti geraknya berlawanan arah dengan gerak dari balok ini kayak gitu. Karena dia berusaha membuat baloknya itu biar berhenti. Nah, yang bikin dia itu bergerak itu pasti karena adalah F konstannya ini, teman-teman. Sekarang ditanya usaha dari F konstan itu berapa? Kan kayak gitu. Caranya itu bagaimana? Nah, kalian tadi udah aku bilang ya bahwasanya perubahan energi. Ya udah kita ini aja rumuskan aja gitu. Total usaha itu adalah sama dengan perubahan energi dari perubahan energi kinetik ya, lebih spesifik ya, dari benda. Ya udah, di sini usaha ada apa aja teman-teman? Ada W dari mesin, yaitu di ya, yang aku spesifikkan gitu ya. W dari F konstan. Nah, selain dari usaha W F konstan, ada juga usaha dari gaya gesek. Aku iniin tambah dulu ya gaya ini. Sebenarnya mengurangi ya. Kok jadi gini? Nah, sekarang kita identifikasi nih perubahannya. Dari yang awalnya diam menjadi akhirnya ada kecepatan 0,2 meter per sekon. Berarti setengah mv akhir kuadrat ya, yang mana v akhir 0,2 meter per sekon dikurang dengan setengah, yang mana v awalnya itu adalah 0.
Nah, kita tinggal masih masukin aja ya teman-teman ya. WF konstan yang mau ditanya ditambah dengan, nah ini minus dari 30 dikali dengan 1 ya. Karena rumus dari W itu adalah F, yang mana S itu adalah 1 meter. Makanya minus 30 dikali dengan 1. Kayak gitu. Jadi itu sama dengan setengah, masanya tadi 100, kali aja langsung 0,2 kuadrat dikurang dengan, langsung aja 0 ya. Nah, kita dapat WF konstannya adalah 52/10, berarti kan 4/100. 32. Ini sebenarnya dari perhitungan ya. Dari WF konstan sama dengan 2 ditambah, jadinya 32 joule. Kayak gitu, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, sampai sini teman-teman paham? Atau apa? Ada yang mau bertanya dulu untuk soal ini? Kita perbesar. Jadi pertama-tama untuk kerjainnya, kita pakai konsep total usaha sama dengan perubahan energi kinetik, dan usahanya itu ada dari eh, gaya dari mesinnya ya, makanya namanya WF konstan. Ada juga usaha dari gaya gesek. Nah, usaha dari gaya gesek ini adalah pasti minus gitu karena memperlambat. Gaya gesek dikali dengan perpindahannya, yaitu 1 meter. Nih ya teman-teman ya. Nah, perubahan energi kinetiknya yaitu sebagaimana demikian ya. Jawabannya adalah 32 joule. Oke, apakah ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Boleh react teman-teman kalau sudah jelas. Oke. Oke, udah jelas ya. Boleh kita lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini masuknya gaya magnet ya. Ya, masuknya listrik magnet. Ini perlu tangan-tanganan juga ya sebenarnya. Kawat peki panjangnya 20 cm digerakkan 10 meter per sekon tegak lurus panjang kawat dan memotong medan magnet 0,05 Tesla seperti pada gambar. Dan diketahui juga R-nya itu adalah 0,01 ohm. Yang ditanya besar dan arah kuat arus induksi yang ditimbulkan adalah bagaimana? Oke, pertama-tama kita identifikasi dulu gambarnya ya, tapi gak apa-apa kita gambar ulang biar lebih jelas gitu. Ini V, ini P, ini Q, dia kayak di rel gitu ya. Nah, bisa dilihat ini medan magnetnya masuk ke dalam ya teman-teman ya. B-nya masuk ke dalam, terus ini ada resistansinya sebesar R. Rumus dari apa namanya? Rumus dari voltase karena medan magnet itu kan berarti epsilon sama dengan BLV ya. Dengan B itu adalah magnet, L itu adalah panjang kawat, dan V itu adalah kecepatan dari batangnya gitu. Nah, tapi sebelum itu pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu arahnya gitu ya. Nah, karena PQ ini kita anggap sebagai GGL gitu ya.
maka arusnya bakalan ngalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kalau misalkan kita dari tangan gitu ya, berarti kan logikanya arusnya ngalir dari Q ke P gitu. Maka arus mengalir dari Q ke P. Oke, sekarang kita tentuin perhitungannya berapa yang ininya, apa matematisnya gitu ya. Ini berarti kita bisa hitung bahwasannya epsilonnya itu adalah 0,05 Tesla dikali dengan L, L-nya itu 20 cm, kita langsung kali bagi aja dengan 100 ya, biar jadi meter, terus dikali sama 10 meter per sekon. Nah, ini kita bakalan dapat epsilonnya berapa deh, teman-teman? Kita hitung dikali 0,2 dikali 10. Kita dapat epsilon 0,1 volt ya. Nah, untuk bisa kita dapat arus, kita perlu ingat rumus arus itu adalah voltase dibagi dengan resistansi. Berarti epsilon dibagi dengan R. Nah, 0,1 epsilonnya tadi kita sudah hitung 0,1 ya. Nah, kita pindahin ya dari sini ke bawah sini. Jadi epsilonnya 0,1 dibagi dengan R-nya ya tadi 0,1 ohm. Berarti jawabannya I-nya adalah 10 ampere. Nah, karena tadi udah kita bahas ya arus yang mengalir dari Q ke P, berarti jawabannya itu adalah D. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak teman-teman? Karena ini lumayan pakai rumus ini ya, apa namanya, tangan kanan gitu. Kita harus bisa menempatkan tangan kanan yang benar. Jadi tangan kanannya itu yang jari tengah itu adalah apa namanya magnetnya. Ini kalian lihat kameraku ya. Untuk supaya ngerjain soal magnet itu kalian perlu memahamin aturan tangan kanan, di mana eh, jari telunjuk itu adalah arah dari arus, kemudian jari tengah itu adalah arah dari magnet, dan kemudian untuk jari itu adalah arah dari gayanya gitu. Kita nggak usah fokus ke arah gayanya karena nggak ditanya di soal. Arus magnetnya itu kan dia masuk ke dalam ya. X itu masuk ke dalam gitu maksudnya. Berarti jari tengahnya itu ke sini gitu ya. Ke kamera lah istilahnya gitu. Nah, kalau berdasarkan aturan tangan kanan, berarti arusnya itu ke atas. Yang bisa dilihat bahwasanya mengalir dari Q ke P. Kayak gitu, teman-teman. Oke, apakah udah paham, teman-teman? Bisa, kalau misalnya udah paham, bisa react aja. Lupa take time aja lah. Kalau misalnya soal magnet ini emang rada complicated sih. Harus banyak latihan ya, terutama buat aturan tangan kanannya ya. Karena magnet sendiri itu kan rumusnya aturan tangan kanan. Oke, Kameli paham. Nah, itu adalah F sama dengan I dalam kurung L cross B gitu ya. Tadi yang aku bilang tuh, F itu jari jempolnya, I itu sebenarnya bukan vektor ya. Yang vektor itu L-nya ya. Tapi
L itu mengikuti arah arus gitu kan. I itu mengikuti arah L dan sebaliknya, kayak gitu. Yang punya arus yang benar-benar vektor itu B, kayak gitu. B-nya itu tangan kanan yang, apa sih, yang mana sih ini? Oh iya, jari tengah. Oke. Tuh, betul. Kalau misalnya masih bingung, jangan tanya, jangan bertanya. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu aja ya, teman-teman. Nah, ini soal listrik lagi ya. Tapi ini listrik bukan magnet, teman-teman. Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 8 cm dan bermuatan Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 11 kolom. Ya, ini informasinya. Yang ditanya potensial sebuah titik di dalam bola yang berjarak 5 cm dari pusat bola adalah berapa volt? Gitu. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya ngecoh ya teman-teman, ini ngeselin. Kalau misalnya nggak ngerti, mungkin kita bakal jawab, oh mungkin V-nya sama dengan kaki per 5 cm gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu. Sini kita jelaskan ya, aku jelaskan. Jadi untuk bola pejal konduktor gitu ya. Konduktor ya teman-teman ya. Let's say dia punya jari-jari R gitu ya. Potensial di dalam bola mau dia di jarak berapapun dari R, hasilnya bakalan tetap sama, yaitu adalah kaki per R besar ya. Q per R besar gitu. Let's say dia punya muatan Q lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam bola ya, bola konduktor pejal, misal ditanya nih, potensialnya jarak D dari di dalam bola itu berapa? Kayak gitu. Hasilnya tetap kaki per R besar, bukan kaki per D kecil, bukan. Ya, mau dia di titik manapun, kalau misalnya dia di dalam bola, potensialnya itu akan tetap kaki per jari-jarinya. Beda, misalnya yang ditanya itu ternyata potensial di luar bola, ya. Let's say yang ditanya itu begini, jaraknya dari sini sampai sini itu R, R kecil, ya, beda bukan R besar. Tambahan, kalau yang ditanya di luar bola, ya udah, berarti potensialnya adalah kaki per jarak dari pusatnya ke titik tersebut, yaitu R kecil, gitu. Jadi bedain, potensial di dalam itu pasti sama, bakal kaki per R besar, tapi kalau udah di luar bola, dia bakalan menyesuaikan sama jaraknya, yaitu kaki per R kecil. Nah, sekarang ditanyain misalkan potensialnya itu S, tapi di luar, berarti berapa ini V-nya? Kaki per S. Nah, sekarang coba aku tes lagi. Kalau misalnya yang ditanya itu dari sini ke sini besarnya berapa yang enak ya? R2 gitu ya, di dalam bola. Berarti potensialnya berapa? Ada yang bisa tahu nggak teman-teman? Nah, ketahuan jawabannya ya. Jawabannya kaki per R besar. Kaki ya, bukan KA ya. Nggak apa, mungkin typo. Ya, ya. Kaki per R. Oke. Pinter ya, udah pinter sih harusnya. Udah tahu ya. Intinya kalau misalnya dia itu di luar bola, mengikuti pusat ke jarak, tapi kalau misalnya dia di dalam, itu pasti kaki per jari-jari. Udah, kayak gitu aja.
Oke, teman-teman udah tahu ya konsep ini. Nah, bisa dibilang, makanya aku bilang soal ini mengecoh. Kenapa? Karena yang ditanya 5 sentimeter dari pusat bola, sementara jari-jarinya 8 sentimeter. Berarti kan dia ada di dalam bola ya. Ya udah kalau begitu untuk soal nomor 16 tersendiri, itu bisa dibilang V-nya bukan kaki per 5 senti, bukan. Tapi kaki per R sama dengan, tadi berapa teman-teman? 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan Q-nya 8 kali 10 minus 11 dibagi dengan jari-jarinya ya, yaitu 8 dikali, ini dijadiin meter ya teman-teman ya, 10 pangkat minus 2 gitu. Jawabannya apa? Kalkulator aja. 9 kali pangkat 9 dikali dengan 8 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 8 kali 10 pangkat minus 2. Jawabannya 9, teman-teman. 9 volt. Oke, jadi C jawabannya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Jadi ini sebenarnya soal yang gampang tapi tricky ya. Kalau nggak ngerti konsepnya bisa terkecoh gitu. Nanti dimasukinnya 5 senti. Kalau misalkan kita masukin 5 senti ya, kita dapat berapa jawabannya? Oh, kalau kita masukin 5 senti, kita dapat 14,5. Ternyata masih ada jawabannya. Ini ngeselin banget ya soal. Oke, ini aku asumsikan udah pada ngerti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tiba-tiba soalnya fluida. Oke, sebuah pipa U berisi air dan minyak dengan jumlah yang sama. Masa jenis air dan minyak berturut-turut adalah 1 gram per cc dan 0,9 gram per cc. Jika tinggi kolom minyak 20 cm, maka selisih tinggi kolom minyak dan air itu berapa milimeter? Oke, kita gambar dulu ya. Setiap kali ada soal yang membutuhkan kayak gini-gini nih, bagusnya digambar gitu. Sebenarnya tiap soal bagusnya digambar sih. Tapi karena ini necessary banget untuk digambar, buat tahu gitu ya maksudnya pemahaman soalnya seperti apa, lebih baik kita gambar aja. Nah, jika tinggi kolom minyak 20, let's say yang ini minyak, biar nggak pusing, yang ini air. Nah, kalian itu kan tahu ya, kalau minyak air itu tidak bisa dipisahkan gitu. Mau kalian mie instan kan, karena kalian taruh minyak gitu. Di ada kuahnya terus kalian taruh minyak itu kan nggak menyatu gitu ya. Atau misalkan kalian lagi eksperimen gitu ya di sekolah kalian, minyak sama air tuh nggak bakalan teman-teman bisa nyatu. Nah, makanya ini ketahuan banget nih perbedaannya. Let's say minyak dari tingginya itu dari sini, tadi udah ada informasinya juga yaitu 20 cm gitu ya. Air let's say seginilah ya gitu. X sentimeter kita belum tahu berapa. Nah, yang ditanya itu kan selisihnya nih. Berarti ini dong delta X-nya kayak gitu. Delta X-nya itu berapa? Kan kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, konsepnya terlebih dahulu ya. Karena dia ini fluida statis dan pada U gitu ya. Maka bisa dibilang dia tekanan hidrostatisnya sama. Ya udah tinggal rho minyak dikali dengan G dikali dengan H minyak itu adalah sama dengan rho air dikali G dikali H air. Ketinggiannya kayak gitu. Rho minyak nih berapa? 1 gram per cc. Gravitasi, ya udah di G-in aja dulu, ntar juga dicoret gitu ya. Hak minyak 20 cm. Oke lah, kita sama dengan kayak gitu. Rho airnya berapa? 1 gram per cc. G. H airnya yang ditanya berarti X. G-nya coret. Oke lah, ini juga coret aja lah satuan gitu kan. Berarti kita dapat X-nya adalah, kok G sih ini? Satu, sama-sama satu ya, maaf teman-teman ya. Ini harusnya minyaknya 0,9, sorry. Kok tiba-tiba coret kayak kita. Nah, Rho minyaknya tadi 0,9, rho air satu ya. Sorry, sorry. Tadi aku ininya satu sama satu. Nah, jadi di sini bisa dibilang, sorry.
0,9 dikali dengan 20 itu adalah sama dengan X. Kayak gitu. Berarti kita menemukan bahwasanya X itu adalah 1,8 ya. 20 kali 1, bukan. 18 cm. Nah, udah ketemu nih. X-nya ternyata adalah 18 cm. Berarti delta X-nya berapa dong? H minyak kurang H air aja kan? Jawabannya adalah 20 dikurang dengan 18 cm, 2 cm. Nah, tapi yang ditanya itu adalah dalam milimeter, teman-teman. Kalau misalnya yang ditanya itu dalam bentuk milimeter, berarti kita kalikan 10, ya kan? Dia konversi menjadi milimeter, itu harus dikali dengan 10. Oleh karena itu, delta X-nya itu adalah 20 milimeter. Oke, jawabannya adalah C. Oke, sampai sini udah paham, teman-teman? Kalau ada yang mau bertanya dulu? Ya, nggak apa-apa, pahamin ya, teman-teman ya. Ini pakai konsep kesamaan ini ya, tekanan hidrostatis ya. Kesamaan. Dia soalnya cairan itu sama. Tidak ada. Oke, Camelia tidak ada. Yang lain? Oke, yang lain sebenarnya belum ada. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Oke, ini udah nomor 18 aja ya. Beres setengah lagi, teman-teman. Sebuah bola plastik dengan volume 100 cc diletakkan di air. Diamati bahwa 3/4 bagian bola berada di dalam air. Seperti itu. Oke, kemudian bola ditekan ke bawah sehingga seluruh bagiannya tepat berada di dalam air. Jika massa jenis air 1 gram per cc, besar gaya tekan itu sama dengan berapa? Oke, percepatannya dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalnya ketemu soal seperti ini, alangkah baiknya tentu kita harus menggambar biar kita jelas gitu ya. Jadi, ada sebuah bola yang mana dia itu terendam 3/4-nya gitu ya. 3/4 volumenya terendam air gitu ya. Massa jenisnya 1 gram per cc. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika keadaan ini, dia kan diam ya. Jangan lupa dia punya gaya berat sebesar mg, ya. Massa dikalikan percepatan gravitasi yang mana bisa kita konversi dengan rho benda dikali dengan percepatan di gravitasi dikali dengan volume benda. Dan di sisi lain dia juga punya gaya angkat sebesar namanya Fa ya, gaya Archimedes yang besarnya itu adalah rho air dikali dengan G dikali juga dengan 3/4 volume benda alias volume tercelupnya gitu ya. Karena dia itu diam, berarti kita bisa sama dengan kan Fa sama dengan Mg. Nah, kita simpan dulu nih. Rho air dikali G dikali 3/4 V benda sama dengan rho benda dikali G dikali V benda. Nah, ini kita simpan dulu ya teman-teman ya. G-nya bisa kita coret, V-nya bisa kita coret juga, dan kita dapat rho benda adalah sama dengan 3/4 rho air. Gitu. Kita simpan dulu ini. Nah, kemudian dia ditekan ke bawah. Kondisi yang kedua, dia ditekan ke bawah sampai pada akhirnya tercelup semua, teman-teman. Ini airnya. Nah, tentunya untuk dia tercelup itu kan harus ada gaya yang mendorong dia ke bawah gitu kan.
Sebut aja di gaya dia itu adalah F. Dan tentu dia masih ada gaya berat dan juga gaya Archimedes. Gaya beratnya tentu sama, mg juga gitu, karena volumenya nggak berubah kan. Mg tadi sama dengan rho benda dikali G dikali V benda. Nah, FA-nya berapa? Nah, ini yang berubah. Oke? FA-nya ya teman-teman, itu adalah rho air dikali dengan G dikali dengan V benda sekarang. V benda secara keseluruhan karena semuanya itu tercelup. Nah, karena dia itu diamnya diam itu ketika dicelupin karena ada gaya F, maka persamaannya bukan FA sama dengan MG lagi, yaitu adalah MG dikurang dengan FA ditambah dengan F sama dengan 0. Dan ini dari mana? Dari sigma F sama dengan 0. Kayak gitu ya, karena bendanya diam. Nah, dari sini ya udah kita langsung masukin aja. Rho benda tadi 3/4 rho air kan. 3/4 rho air dikali dengan G dikali dengan P benda dikurang dengan rho air G V benda ditambah F sama dengan 0. Nah, kita di sini dapat 3/4 dikurang 1. Berarti kan berapa tuh? 3/4 kurang 1 kan 1/4 ya? Minus 1/4 rho air G V benda sama dengan plus F sama dengan 0. Di sini kita dapat F sama dengan 1/4 rho air G V benda. Yang mana kalau misalnya dihitung berarti adalah 1/4 dikali dengan 1 gram per cc dikali dengan volume bendanya tadi berapa teman-teman? 100 cc. Nih ya. Yang mana kemudian kalau kita hitung 100 bagi 4 berarti kan 25 ya. Tapi dia pengennya adalah dalam Newton. Berarti kita bagi 1000 ya di sini ya. Berarti 100 dibagi 4 adalah, bener gak sih bagi 1000? 100 bagi 4, 25. 25 bagi 1000 adalah berarti jawabannya 0,025. Yes, lupa lagi ada G-nya. Maaf teman-teman. Di sini harusnya dikali 10 juga. Dikali 10 baru dikali ini. Nah, jadi ini bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret. Jadi ini 25. Jadi jawabannya 25/100. Maka dari itu F-nya adalah 0,25 Newton. Gitu. Maka di sini jawaban yang benar adalah B. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Jadi di sini pakai dua kondisi ya. Yang pertama, ketika keadaannya 3/4 tercelup. Yang kedua adalah ketika dia tercelup sepenuhnya, tapi ada gaya yang menekan dia, gitu, gaya tambahan. Dan prinsipnya di sini kita pakai sigma F sama dengan 0, karena bendanya sama-sama diam ya. Gitu. Nah, ketika dia keadaan awal, itu kita pakai sigma F sama dengan 0, hanya ada gaya FA dan MG aja gitu. Maka kita bisa langsung FA sama dengan MG, kita sama denganin seperti ini, dapatlah hubungan ini. Nah, di keadaan kedua, kita tambahin F nih, tapi tetap sama dengan 0 karena bendanya diam. Nah, karena tadi kita udah ketemu rho benda sama dengan 3/4 rho air, kita masukin aja langsung ke sini gitu. Menggantikan dia. Karena udah diganti, ya udah kita bisa hitung deh kayak gini. Oh ya, kenapa bisa dapat 1/4? Karena dia di perhitungannya itu kan 3/4 rho air sekian.
dikurangin dengan row air sekian, kayak gitu. Ini kita bisa aja matematisnya 4 per 4 lah kayak gini. Jadi ibaratnya 3 per 4 dikurang 1. 3 per 4 dikurang dengan 4 per 4. Makanya dapat minus seperempat. Kayak gitu, Kamelia. Nah, karena dapatnya minus, ya Alhamdulillah ini F-nya positif ya. Jadi pindah ruas ke kanan. Jadi kayak gini, row airnya ganti 1 gram per cc. Dikali juga dengan gravitasi ya. 10, tadi aku lupa masukin, tapi sekarang udah aku masukin. Terus kali dengan 25, kali dengan 100, sorry. 100 itu volume bendanya. Lalu kemudian dicoret, dihitung, dapat 0,25 Newton. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kayaknya sudah aman ya. Ini soal yang cukup 2 step gitu ya. Nggak langsung tiba-tiba lo ketiplok masukin rumus, jadi harus benar-benar dipahamin untuk soal ini. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 19. Nah, kita masuk ke soal osilasi ya. Atau gerak, ya gerak yang periodik lah gitu. Sebuah pegas digantungkan secara vertikal. Setelah diberi beban, panjang pegas itu bertambah sebesar L. Kemudian, beban ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan sehingga bergerak naik turun dengan frekuensi 10 akar 5 per V Hes. Jika besar percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka L adalah sama dengan titik-titik sentimeter. Oke, oke, ini sebenarnya simpel aja ya teman-teman ya. Kita harus tahu dulu eh, gambarnya aja lah dulu ya. Tadinya gambar pegasnya tuh gini, tapi karena dia dikasih beban, jadinya dia bertambah panjang. Pertambahan panjangnya itu berapa? Ternyata pertambahan panjang pegasnya itu adalah L, kayak gitu teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya dari kesetimbangan, ya, dia punya gaya berat ya sebesar mg, dan ini dia, let's say, punya konstanta besar, konstanta pegas sebesar K gitu ya. Ya udah bisa langsung aja mg minus KL sama dengan 0. Dari sini kita dapat bahwasannya K-nya itu adalah sama dengan berapa sih K? mg per L. Nah, oke, kita sekarang moving on ke frekuensinya gitu. Rumus frekuensi itu adalah 1/2V akar K per M. Ya. Karena kita udah dapet K-nya berapa, oh ya, ini kan dia juga udah dibilang ya, kalau misalnya frekuensinya tuh ya sekian gitu, 10 akar 5 per V Hes. Langsung disama denganin aja. Tapi karena K-nya udah dapet, ya udah ini masukin ke sini. Jadi 1/2V akar mg per L per M, ininya bisa dicoret jadi 1/2 V akar G per L sama dengan 10 akar 5 per V. V-nya ini bisa dicoret, ya. Dapatlah akar G per L itu adalah sama dengan 20 akar 5, gitu. Nah, ini sebenarnya ada enak ya, karena G-nya 10. Ya udah, ini kita kuadratin ya. Kuadratin sama-sama. Ini bakalan dapat G per L adalah sama dengan dapat 20 akar 5 tuh 400. 400 dikali 5. 400 kali 5 berarti 2000 ya. Ya nggak sih? Kok banyak banget? 40, 40, 400. Beneran ya? Beneran ya? 20. Iya, 2000 sih. 2000 gitu ya. Nah, kita masukin nih G-nya 10 meter per sekon kuadrat.
Ini bisa dicoret aja. Dapat 200 L sama dengan 1. Maka L-nya itu adalah 1/200. Nah, 1/200 itu berarti kan 5 kali 10 pangkat minus 3. Ya, oke. 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, tapi ini dalam meter. Karena kita pengen jadiin dia sentimeter, maka kali kali ini dong, kali 2 dong. Kali 2, kali 100. Jadi kita dapat 5 kali 10 pangkat minus 1 atau 0,5 cm gitu. Jadi jawabannya L sama dengan 0,5 cm. Kayaknya nggak rapi banget ya teman-teman. Kita pindahin aja ke sini. Jadi kita dapat G per L sama dengan 200 atau bisa kita dapatnya adalah 10 per L sama dengan 2000. Soal ini 2000. Terus kita dapatnya akhirnya L-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dijadiin senti, kita kali 100. Hasilnya adalah L-nya adalah 0,5 cm. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kita hapus saja yang ini. Nah, oke, sampai sini teman-teman apakah sudah bisa dimengerti? Ini dua step juga ya, kayak tadi. Jadi pakai kesetimbangan sigma F sama dengan 0 dulu ya. Kita tahu bahwasanya eh, rumus gaya pegas itu adalah K dikali dengan pertambahan panjangnya, berarti KL, dan kita juga punya gaya beratnya, dan gayanya itu masing-masing berlawanan arah gitu ya. MG dan ini juga, sorry ya, ini aku kurang gambarin ya. Biar jelas kita gini aja. Ini kan MG kayak gitu. Nah, gaya dari pegas itu adalah KL dan arahnya itu ke atas gitu. Jadi dia ibaratnya sebagai gaya pemulihnya lah kayak gitu. Gaya pemulih di mana dia berusaha untuk mempertahankan posisinya yang tadinya di atas jadi di bawah gitu. Makanya dia pengen ke atas lagi, makanya gayanya ke atas. Jadi MG min KL sama dengan 0, dapat K-nya, masukin ke rumus ini nih, rumus frekuensi osilasi ya. F sama dengan 1/2 V akar K per M, dapat segini, akhirnya bisa kita udah hitung matematis aja, dapat L 0,5 cm. Gitu, teman-teman. Oke, ini tinggal 30 detik lagi ya. Kita masih banyak soalnya. Ini kayaknya kalau kayak gini, cuman bisa satu soal lagi ya, teman-teman. Nggak apa-apa lah, satu soal lagi. Oke. Pada sebuah lampu tertulis 60 watt per 220 V. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 110, eh, oke ini ditambah, oke, 110 volt, maka daya listriknya menjadi titik-titik watt. Oke. Ini sebenarnya simply pakai apa ya? Ini kan ada lampu gitu ya. Sorry gambarnya jelek ya udah. Bukan lampu sih ini kayak gini. Nah ini lampu ya kayak gini kan. Lampu ini dayanya segini teman-teman. Nah, tapi di sini kita asumsikan bahwasannya resistansinya dia ini nih sama gitu ya. Sama ketika voltasenya sudah diubah kayak gitu. Dia R tetap sama, tapi dayanya nggak tahu berapa yang mau ditanyakan. Nah, rumus R itu berapa sih kalau misalkan, sorry, rumusnya itu kan kalau misalnya daya itu adalah V kuadrat per R kan. Nah, karena R-nya itu sama, ya udah R sama dengan daya itu W ya, sorry. Ini aku ganti W aja biar nggak perlu apa namanya. W apa P ya? P aja kali. P deh. R V kuadrat per P kan kayak gitu ya jadinya. Nah, karena
R yang pertama itu sama dengan R yang kedua, ya udah kita bisa langsung aja V1 kuadrat per P1 sama dengan P2 kuadrat per P2 karena R-nya sama gitu. Jadi R ibaratnya ya udah R1 sama dengan R2 gitu. Nah, ya udah kita tinggal hitung aja V yang pertama berarti kan 220 kuadrat dibagi 60 sama dengan 110 kuadrat per W yang ditanya P2 gitu ya. Nah, kita kali silang ini ke sini, terus ini ke sini, dapat P2-nya itu 220 kuadrat sama dengan 110 kuadrat dikali 60. Nah, kalau misalnya dihitung ya udah P2 sama dengan ini 110 kuadrat langsung aja ya 121 00 12.100 dikali 60 dibagi dengan 220 kuadrat adalah 48.400. Terus ini kalau dicoret 4 ini 1 kayak gitu. Berarti ya udah tinggal 60 bagi 4. Berarti jawabannya adalah P2-nya itu 15 watt. Oke. Oke, jawabannya D. Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Terakhir ya, soal terakhir. Oke, kalau misalnya udah aman, boleh dong reaction teman-teman. Oke, udah pada react ya. Oke, karena sudah selesai waktunya, maka sayang sekali kita harus mengakhiri pembahasannya hanya sampai nomor 20 ya. Sementara kita ada 4 halaman lagi. Tapi nggak apa-apa, karena file juga udah aku kirim. Kalau misalnya mau ada yang ditanyain secara PC lewat aku ya, nanti mungkin bisa nomornya dikasih ke Kak Ica ya, atau Kak Mega, Kak Ningsih, ke teman-teman semuanya untuk ditanyain secara personal ya. Dan terima kasih banyak juga yang udah menyimak. Boleh aku kembalikan kepada Kak Ica. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Anya. Jadi nanti kita ada sesi Q&A sih Kak di akhir untuk teman-teman yang masih mau bertanya mungkin. Nah, untuk sekarang sebelumnya terima kasih banyak ya buat Kak Anya atas ilmunya hari ini. Nah, gimana nih teman-teman belajar bareng Kak Anya? Bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau kalau kalian mau on mic langsung juga boleh banget teman-teman. Buat ngasih feedback pengajaran Kak Anya nih. Kapan lagi kita diajarin anak UI guys? Kak Anya ini anak UI loh, ilmu kedokteran. Pada Oke. malu-malu ya Kak. Iya, kayaknya habis capek juga mungkin ya Kak, baru pulang sekolah, jadi pada belum ini gitu. Oke deh, mungkin sambil ada yang menunggu, ada yang menulis mungkin ya nanti. Oke, aku mungkin ini kali ya, kita bakal ada post-test nih teman-teman. Post-testnya bakal dipandu oleh Kak Neneng, jadi Kak Neneng untuk post-testnya mungkin bisa langsung dimulai aja ya Kak. Untuk waktu dan tempat Oke, dipersilakan Kak. siap. Nah, sebelumnya mungkin Kak Anya bisa stop share screen dulu nih Kak, biar gantian aku yang bisa share screen nih. Oh ya, oke Kak. Nah, tadi kan sebenarnya nggak semuanya kebahas ya. Jadi mungkin mau maaf ya teman-teman di post-test itu kalau misalnya ada soal yang mungkin agak beda dari yang kita bahas, sebenarnya masih di satu soal ini masih mirip gitu, tapi mungkin belum sempat kita bahas. Coba kerjain aja nggak apa-apa ya. Semangat